Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Aiman SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Adat dan Budaya Jambi. Dan perkenalkan, nama saya Hovifah Arianti dengan NIM 1022 3005 dari Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah semester 3 kelas 3A. Di video saya kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang hukum tanah adat Melayu. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Hukum tanah adat merupakan seperangkat norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat adat yang mengatur penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah. Dalam konteks Melayu, hukum ini mencerminkan kearifan lokal yang telah berkembang selama berabad-abad dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Tanah dalam budaya Melayu tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial dan spiritual. Tanah dianggap sebagai warisan nenek moyang yang harus dijaga dan juga yang harus dilestarikan. Oleh karena itu, hukum memiliki nilai moral yang tinggi dalam masyarakat Melayu. Sejarah hukum tanah adat di wilayah Melayu itu dapat ditelusuri hingga zaman kerajaan-kerajaan kuno pada waktu itu. Yang mana pada masa itu tanah adat itu dikelola berdasarkan sistem feodal, di mana penguasa memiliki hak atas tanah dan masyarakat di sekitar bergantung pada penguasaan tersebut untuk kelangsungan hidup mereka pada waktu itu. Dalam era modern ini, hukum tanah adat menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik lahan antara masyarakat adat dan pihak perusahaan. Banyak kasus di mana hak atas tanah adat diabaikan demi kepentingan investasi dan pembangunan, yang mana dalam hal ini itu menimbulkan ketegangan sosial. Pengakuan terhadap hukum tanah adat yang sangat penting melindungi hak masyarakat adat. Karena tanpa adanya pengakuan hukum yang jelas, masyarakat adat rentan terhadap penggusuran dan kehilangan hak atas tanah yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun ini. Hukum tanah adat juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat adat itu seringkali lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dibandingkan dengan praktik ekspolialisasi yang dilakukan oleh pihak luar. Dan juga pemerintah itu memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengakuan hukum tanah adat. Kebijakan yang mendukung pengakuan hak masyarakat adat dapat membantu meminimalkan konflik dan menciptakan keadilan sosial serta mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Menurut beberapa studi kasus, itu menunjukkan bagaimana penerapan hukum tanah adat di wilayah Melayu itu telah berhasil menyelesaikan konflik lahan. Misalnya di beberapa daerah, itu masyarakat berhasil mendapatkan pengakuan hak atas tanah mereka melalui mediasi dan dengan dialog dengan pihak pemerintah dan juga para pihak perusahaan. Keterlibatan akademisi dan peneliti dalam studi hukum tanah adat itu sangat penting untuk pengembangan kebijakan yang adil. Penelitian ini juga dapat menjadi sarana untuk mengkomentasikan praktik baik dalam pengelolaan tanah adat dan juga tanah adat itu mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena sebagai besar kebahagiaan hidup manusia itu bergantung pada tanah. Karena tanah itu bukan hanya saja dilihat dalam hubungan ekonomi sebagai faktor produksi di mana orang hidup di atasnya, tetapi tanah adalah merupakan sarana pengikut kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk keberlangsungan hidupnya. Di samping itu, tanah merupakan faktor modal dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya pula kebutuhan akan tanah. Hak untuk pemukiman ataupun untuk
digunakan sebagai tempat usaha. Baiklah, demikianlah pemaparan singkat materi hukum tanah adat Melayu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang tidak berkenan di hati. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.